Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Matematika Menengah kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama Nur Miswari Salihu dengan NIM 191134-2004. Kedua Istiqomah Damayanti dengan NIM 191134-2008. Dan yang ketiga saya sendiri, Fadel Suryadin dengan NIM 191134-2018. Akan memaparkan materi peluang dan kombinatorika. Adapun pokok materi dari SMP. Yang pertama, peluang teoritik dan yang kedua peluang empirik. Dan adapun pokok materi dari SMA. Yang pertama, aturan pencacahan dan yang kedua kejadian majemuk. Namun pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi pada jenjang SMA saja. Nah, langsung saja saya selaku pemateri pertama. Pengertian peluang dan kombinatorika. Peluang, kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Kombinatorika, kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi, yang biasa disebut ruang sampel S. Pengertian percobaan, ruang sampel dan titik sampel. Yang pertama, percobaan atau eksperimen, yaitu suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Yang kedua, ruang sampel S adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Dan yang ketiga yaitu titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel, sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel disebut kejadian. Menyusun anggota ruang sampel. Nah, ada 3 cara dalam menyusun anggota ruang sampel, yaitu yang pertama menyusun anggota ruang sampel dengan mendaftar, dan yang kedua menyusun anggota ruang sampel dengan diagram pohon, dan yang ketiga menyusun anggota ruang sampel sampai dengan tabel. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk pada materi aturan pencacahan. Kaidah pencacahan atau aturan pencacahan merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Aturan pencacahan terdiri dari 4 jenis bagian, yaitu aturan perkalian, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Berikut adalah penjabarannya. Yang pertama, aturan perkalian. Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam n tahap yang saling berurutan, di mana tahap 1 dapat terjadi dalam N1 cara, tahap 2 dapat terjadi dalam N2 cara, tahap 3 dapat terjadi dalam N3 cara, demikian seterusnya sampai tahap ke-K dapat terjadi dalam NK cara, maka kejadian tersebut dapat terjadi secara berurutan dalam N1 kali N2 kali N3 dan seterusnya sampai NK cara, di mana N1 merupakan banyak cara untuk menyusun unsur pertama, N2 merupakan banyak cara untuk menyusun unsur kedua setelah unsur pertama tersusun, N3 merupakan banyak cara untuk menyusun unsur ketiga setelah unsur kedua tersusun, dan NK merupakan banyak cara untuk menyusun unsur ke-K setelah objek unsur sebelumnya tersusun. Mari kita simak contoh berikut. Nah, berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 orang siswa. Nah, terdapat 3 tempat untuk mengisi posisi ketua, sekretaris, dan bendahara, yaitu sebagai berikut. Nah, dari 8 siswa tersebut, semuanya berhak dipilih menjadi ketua, sehingga ada 8 cara untuk mengisi posisi ketua. Karena 1 orang sudah menjadi ketua, maka tinggal 7 orang yang berhak dipilih menjadi sekretaris. Sehingga ada 7 cara untuk mengisi posisi sekretaris.
Nah, karena satu orangnya sudah menjadi ketua dan satu orangnya juga sudah menjadi sekretaris, maka tinggal 6 orang yang berhak dipilih menjadi bendahara, sehingga ada 6 cara untuk mengisi bendahara. Sehingga dapat ditulis, banyak cara memilih 3 pengurus OSIS tersebut adalah 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336. Selanjutnya, faktorial. Faktorial adalah perkalian bilangan terurut. Nah, simbol faktorial ini biasanya disimbolkan dengan tanda seru. Adapun rumus umum dari faktorial, teman-teman dapat melihatnya. Nah, kemudian mari kita simak contoh berikut. Tentukan nilai dari 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 kali 1 sama dengan 6. Selanjutnya ada permutasi. Permutasi adalah susunan yang berurutan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan. Permutasi merupakan pola pengambilan yang memperhatikan urutan di mana AB itu tidak sama dengan BA. Adapun jenis-jenis dari permutasi, yaitu yang pertama permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Jika ada unsur yang berbeda diambil dari n unsur, maka banyaknya permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah permutasi n dari n sama dengan n faktorial. Berikut contoh dari jenis permutasi ini. Seorang anak akan menata 5 gelas dengan warna berbeda di atas meja. Nah, maka banyaknya cara untuk menyusun gelas tersebut adalah, diketahui tadi n-nya itu sama dengan 5, maka dapat tulis permutasi 5 dari 5 sama dengan 5 faktorial, sehingga 5 dikali 4 kali 3 kali 2 sama dengan 1 sama dengan 120 cara. Nah, selanjutnya permutasi dari n elemen. Tiap elemen terdiri dari r unsur dari n elemen dengan n. Untuk semua bilangan positif n dan r, banyaknya permutasi dari n objek yang diambil r objek pada suatu waktu adalah, dapat ditulis permutasi r dari n sama dengan n faktorial per n kurang r faktorial. Berikut adalah contoh soalnya. Banyaknya cara untuk memilih seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara dari 7 siswa yang tersedia adalah, dapat kita tulis permutasi 4 dari 7 sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 4 faktorial sama dengan 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial sama dengan 840 cara. Yang ketiga, permutasi dari n unsur yang mengandung p, q, dan r unsur yang sama. Berikut adalah rumus umumnya, di mana permutasi k dari n, k1, k2, k sampai ki dari n sama dengan n faktorial per k1 faktorial, k2 faktorial, k sampai ki faktorial, di mana n ini merupakan banyaknya elemen keseluruhan, K1 merupakan banyaknya elemen kelompok satu yang sama, K2 banyaknya cara elemen kelompok kedua yang sama, sampai dengan KI banyaknya elemen kelompok T yang sama, kelompok I yang sama. Mari kita simak contoh berikut. Banyaknya cara untuk menyusun kata dari Mrs. PPI. MISSI adalah, di mana diketahui n sama dengan 9, K1 merupakan banyak huruf I sama dengan 3, K2 merupakan banyak huruf S yaitu sama dengan 3, dan ketiga merupakan banyak huruf P sama dengan 2, sehingga diperoleh permutasi 3,3,2 dari 9 sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 5040 cara. Selanjutnya ada permutasi siklis. Nah, permutasi siklis ini adalah permutasi melingkar.
atau urutan melingkar, di mana rumus umumnya itu permutasi siklis dari N sama dengan N dikurang 1 faktorial. Berikut contohnya. 4 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyaknya cara susunan yang dapat dibuat adalah di mana diketahui banyaknya anggota sama dengan 4. Jadi, permutasi siklis dari 4 sama dengan 4 kurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial, maka diperoleh 6 cara. Selanjutnya, kita masuk pada kombinasi. Nah, kombinasi adalah suatu pengelompokan dari sebagian atau seluruh elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan susunan pemilihannya, di mana AB sama dengan BA. Sehingga didapatkan rumus umumnya, kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Berikut contohnya. Kombinasi dua elemen dari 3 huruf A, B, C adalah AB, AC, dan BC. Nah, sedangkan BA, CA, dan CB tidak termasuk ke dalam hitungan karena AB sama saja dengan BA, AC sama saja dengan CA, dan BC sama saja dengan CB. Nah, jadi banyaknya kombinasi adalah dapat kita tulis kombinasi 2 dari 3 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial, sehingga didapatkan 3 cara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmi Sari Salihu akan melanjutkan materi tentang peluang dan kombinatorika pada pokok bahasan kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah kejadian baru yang terbentuk dari perlakuan pada 2 atau lebih kejadian. Peluang kejadian majemuk adalah peluang dengan 2 kejadian yang terjadi. Misalkan A dan B adalah 2 buah kejadian dalam ruang sampel S. Peluang kejadian dapat ditentukan dengan rumus-rumus peluang kejadian majemuk berikut. Yang pertama adalah 2 kejadian tidak saling lepas. Nah, 2 buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal 1 elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Rumusnya adalah peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Contoh, dari 45 siswa pada suatu kelas diketahui 28 siswa suka matematika, 22 siswa suka bahasa Inggris, dan 10 siswa suka keduanya. Jika seseorang dipilih secara acak, tentukan peluang siswa yang terpilih adalah yang menyukai matematika atau bahasa Inggris. Nah, diketahui ruang sampel sama dengan 45. Nah, suka matematika itu kita tandai dengan NM sama dengan 28. Suka bahasa Inggris ditandai dengan NB sama dengan 22. Suka kodenya ditandai dengan NM dan B sama dengan 10. Nah, peluang terpilih yang suka matematika atau bahasa Inggris ialah PM atau B sama dengan P peluang yang suka matematika ditambah peluang yang suka bahasa Inggris dikurangi peluang yang suka keduanya. Nah, maka 28 per 45 tambah 22 per 45 dikurang 10 per 45 sama dengan 40 per 45 sama dengan 8 per 9. Nah, jadi peluang siswa yang terpilih adalah yang menyukai matematika atau bahasa Inggris, yaitu 8 per 9. Selanjutnya adalah komplement suatu kejadian. Komplement dari suatu kejadian dirumuskan sebagai berikut. Peluang A komplement sama dengan 1 kurang peluang A. Nah, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Jawab, sebuah dadu dilempar sekali, maka NS sama dengan 6. Jika A sama dengan mata dadu lebih dari sama dengan 2, jika AC sama dengan mata dadu kurang dari atau sama dengan 2, yaitu 1 dan 2, maka A komplement sama dengan 2. Nah, peluang A komplement sama dengan N A komplement per NS
sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Didapat peluang A komplement sama dengan 1/3, maka sehingga P peluang dari A sama dengan 1 kurang peluang A komplement sama dengan 1 kurang 1/3 sama dengan 2/3. Jadi peluang munculnya mata dadu lebih dari 2 adalah 2/3. Selanjutnya yaitu dua kejadian saling lepas. Nah, dua kejadian saling lepas itu terdapat dua buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling lepas. Rumusnya adalah peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, contoh, pada pelemparan sebuah dadu bermata 6, berapakah peluang mendapatkan dadu mata 1 atau 3? Nah, diketahui A sama dengan 1 dan B sama dengan 3. NA sama dengan 1, NB sama dengan 1. Untuk peluang mendapatkan dadu mata 1 atau 3, yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Maka 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6 sama dengan 1/2. Jadi peluang mendapatkan dadu mata 1 atau 3 yaitu 1/3. Selanjutnya adalah peluang dua kejadian saling bebas. Nah, dua buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Peluang kejadian A dan B terjadi bersama-sama adalah sebagai berikut. Peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, contoh, jika peluang Andi menyelesaikan suatu soal adalah 0,4 dan peluang Bodi dapat menyelesaikan soal yang sama adalah 0,3, maka peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut adalah diketahui peluang A sama dengan 0,4, peluang B sama dengan 0,3. Jadi peluang Andi dan Budi dapat menyelesaikan soal yaitu peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Sama dengan 0,4 dikali 0,3 sama dengan 0,2. Nah, selanjutnya yaitu dua kejadian bersyarat. Nah, apabila terdapat dua kejadian yaitu kejadian A dan B, kejadian tersebut dikatakan kejadian bersyarat jika kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Yang dirumuskan sebagai berikut. Peluang B bersyarat A sama dengan peluang A dan B per peluang A, atau peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B bersyarat A. Nah, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Diketahui S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka NS sama dengan 6. A sama dengan kejadian muncul mata dadu prima, yaitu 2, 3, dan 5, maka NA sama dengan 3. B adalah kejadian muncul mata dadu ganjil, yaitu 1, 3, dan 5, maka NB sama dengan 3. Nah, untuk peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Untuk peluang B sama dengan NB per NS sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Nah, peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu, yaitu P B bersyarat A sama dengan P A dan B per PA sama dengan 1/2 per 1/2. Ralat sama dengan 1/4 per 1/2 sama dengan 1/2. Ya, itulah tadi presentasi materi dari kelompok kami dengan materi peluang dan kombinatorika. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.